Halo, selamat datang di podcast Kepala Berisik. Tempat pulang anak kampus di saat kepala lagi berisik. Oke, kali ini kita akan kedatangan 2 bintang tamu nih. Boleh di... Ayo, show. Halo. Hai, aku Bata. Gua Abi. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih berempat mengenal skena musik indie di Bekasi dari komunitas menjadi industri kreatif. Nah, kali ini kita akan ngebahas dimulai dari Abata mungkin ya? Ya, boleh. Apa Abi duluan nih? Jadi Abata dulu. gue mau ngebahas gimana sih skena musik Bekasi yang lo ketahuin nih dari Abata atau Abi, boleh dijelasin nggak kenapa? Yang lo tahu apa sih skena musik di Bekasi itu dan perkembangan skena musik Bekasi sampai saat ini gitu. Oke, kalau dari aku sih, sepenglihatan aku ya di skena musik di Bekasi ini masih masih lumayan bisa dibilang kurang lah. Karena rata-rata yang kita tahu band-band yang main di festival-festival besar tuh kotanya tuh biasanya dari Jakarta, dari Bandung, Benar. dari Jogja, ya jarang lah yang di Bekasi. Kalau emang pun di Bekasi ya masih di area gigs kecil gitu. Iya. Dan juga tapi kemarin aku sempet nonton ya di Spektif, tapi yang bukan yang Spektif festivalnya, masih yang temanya tuh yang Road to Spektif. Nah, ada salah satu orangnya lah, dia ngomong, jadi ada band Bekasi yang pengen diangkat gitu biar jadi gede. Itu si Nebula, kalau kalian tahu ada Nebula. Oh iya, tahu. Ya, itu dia pengen diangkat lah biar lebih terkenal lah, biar Bekasi ini kelihatan gitu kalau aktif di di skena musik. Iya, di skena musiknya gitu. Nah, kalau Abi gimana nih pendapatnya dengan skena musik di Bekasi nih? Kalau gua mungkin sepemikiran sama Abata ya. Gua awal kenal band-band di Indonesia tuh mungkin band-band dari Jakarta, dari Bandung, dan gua nggak begitu mengenal band-band dari Bekasi. Dan band pertama Bekasi yang gua kenal mungkin Retina. Itu salah satu teman dekatnya Nebula lah, bisa dibilang. Sering manggung bareng di konser-konser gigs kecil gitu. Terus ada salah satu band yang lagi viral banget sekarang nih, SLR, Sukses Lancar Rezeki. Lu pasti semua pada tahu kan? Itu band baru itu. Ya. Ya, Masih terhitung golongannya baru lah, tapi nggak baru-baru banget sih. Iya, menarik juga sih sebenarnya SLR ini. Jadi dia sekumpulan anak SMA gitu. Iya. Iya, jadi dia diperkenalan dari bapak-bapaknya nih. Jadi ayah orang tuanya tuh pada Support. Bukan support sebenarnya. Di awal perkembangannya tuh ayahnya ini jadi naik haji bareng. Pas di sana ketemu nih. Nah, berlanjut sampai sekarang. Jadi teman-teman segala macam. Nah, anak-anaknya dibawa dan anak-anak ini satu satu tujuan gitu, bisa main musik. Satu hobi lah, Satu hobi. Jadi dia main musik bareng segala macam. Dan ini masih anak-anak SMA sampai sekarang dia. Terus juga fun fact, satu personilnya juga keluar ya gara-gara mau ujian. Iya, karena salah satu personilnya itu drummernya keluar karena pengen fokus masuk PTN lah, perguruan tinggi negeri lah. Iya. Jadi pengen fokus, jadi keluar. Bagus lah dia udah terkenal, cuman dia masih memikirkan pendidikannya lah gitu. Cuman sangat disayangkan lah lagi di saat naik-naiknya. Jadi keluar gitu. Dari Bekasi ya SLR? Dari Bekasi. Nah, yang kalian yang bisa main drum boleh join. Iya, join. Boleh tuh, SLR. coba tuh, siapa tahu diterima kan jadi drummer SLR. Nah, jadi sekarang balik lagi ke tema kita yang sebagai komunitas menjadi industri kreatif. Jadi yang pengen gue bahas tuh, jadi gimana sih jadi komunitas tuh? Yang awalnya komunitas kumpul-kumpul aja dengan fanbase. Yang gue tahu kan kalau misalkan komunitas ini ya fanbase lah. Jadi paling kalau misalkan fanbase ya kumpul pas di saat lagi bandnya lagi main ya. Jadi ya kumpul-kumpul di saat lagi main aja. Nah, kan Abi termasuk komunitas dari Sargent nih. Jadi apa sih yang bisa diterusin gitu kalau misalkan habis ngeband gitu kelar? Lanjut lagi di tema kita, yaitu pertama dari komunitas menjadi kreatif, industri kreatif. Dari industri kreatif. Tepatnya. Jadi kan yang kita ketahui Dimas nih si Abi ini kan masuk komunitas ya fanbase ya, Insurgent Army ya. Jadi Yeah. Insurgent Army ini tuh sebenarnya komunitas pecinta The Sigit ya kalau bisa bilang ya. Betul. Itu jadi salah satu sebutan untuk fans orang-orang yang ngefans, kumpulan orang yang ngefans Iya. sama
band Indonesia namanya The Sigit. Betul. Jadi awalnya nih gua sama teman-teman The Insurgent Army, lu cuman nonton konser biasa, denger musik biasa gitu. Nggak ada kepikiran buat bikin apa namanya? Fanbase, komunitas. Komunitas atau apa industri Semacam apa tadi? Industri kreatif. Industri kreatif. Jadi lama kelamaan saking seringnya ngumpul bareng. nongkrong bareng, kayak ada ide nih, Iya. kita ngebikin merchandise atau segala macam yang bisa dijual, yang duitnya bisa dioper ke kegiatan band tersebut, band iya. Sigit Iya, itu ya dioper lagi. Mungkin biasanya kalau misalkan merchandise-nya itu biasanya apa yang dijual? Biasanya tuh kita baju, terus segala pernak-pernik yang berhubungan sama bandnya lah. Oh, iya, Gitu. Jadi maksudnya kan ini dana yang lu dapetin dari merchandise ini lu alokasiin ke bikin gigs gitu ya, istilahnya. Jadi bikin gigs kecil yang ngundang band yang gua gemari tersebut, yaitu The Sigit, itu bisa The Sigis atau bisa band-band dari Bekasi kan. Betul. Dan Kayak- kebetulan kita nih anak-anak Bekasi ya. Jadi Hmm. kita ngebahas skena musik di Bekasi itu gimana segala macam. Karena yang gua tahu tuh skena musik di Bekasi masih kurang gitu. Untuk bisa lebih dorong kayak istilah Bogor lah, kita bisa belum nyentuh loh kalau Bogor. Ke Bogor kan ada The Johnson segala macam, itu masih skenanya musiknya masih bagus Masih gitu. jauh di atas Masih yang jauh, lain. masih jauh di yang lain-lain gitu. Nanti ya kita bahas juga. Nih Abata nih, yang lu denger yang di Bekasi tuh apa sih yang lu tahu gitu, band-band yang di Bekasi yang maksudnya nih band nih sebenarnya belum terkenal, mungkin tapi ada potensi. iya ada potensi gitu untuk naik gitu. Kalau sepenglihatan aku sih, kalau band yang ada di Bekasi ya, itu balik lagi kayak yang tadi udah aku bilang, yaitu si Nebula ini. Karena kan apa namanya, dia juga udah lumayan sering main di yang lain-lain lah, acara-acara lain, jadi lebih dikenal aja. Kalau dari segi musikalitas sih tergantung perspektif kalian masing-masing Iya, ya. benar. Kalau aku sih suka-suka aja. Jadi kayak gitu. Sesuai pendengar kalian aja lah. Kalau kalian suka ya bisa, kalau enggak ya bebas. Betul. Balik lagi ke industri ya. Sebenarnya masih tertarik nih ke masalah industri kreatif, dari komunitas menjadi industri kreatif nih. Jadi maksudnya tuh lu ada awal kepikiran tuh gimana sih? Iya, Maksudnya awal kan kepikiran buat komunitas itu. Buat masuk ke industri kreatif itu. Buat masuk Iya, ke industri kreatif. dimulai dari Kenapa awal gitu. bisa mikirin kayak gitu? Ya itu Alasannya apa? kayak yang gue bilang awal tadi, kita kan saking seringnya nongkrong, ngumpul iya. bareng, sampai ada suatu kepikiran tuh, kita kayaknya kalau nongkrong gini doang gak menghasilkan deh. Kurang. Iya, benar. kurang Jenuh deh. lah, jenuh ya. Kita bikin sesuatu yang beda nih, untung-untung bisa menghasilkan juga gitu kan. Udah akhirnya bikin masuk ke dunia industri kreatif, Iya. bikin merchandise khusus buat The Sigit gitu. Dan untungnya dengan kita masuk ke industri kreatif itu, kita jadi menghasilkan, mulai dari penjualan baju atau perintilan lainnya, yang itu nanti dananya bisa dialokasikan lagi ke bikin konser-konser gigs kecil yang ngundang band-band Bekasi buat menaikkan band-band Bekasi tersebut gitu. Fun fact-nya juga di sini tuh band Bandung ya. Betul. Tapi Insurgent Army tuh dia kumpulan Udah, iya. dari berbagai kota kan, nggak cuma dari Bandung doang. Berarti komunitas kalian berarti kan kalian punya komunitas ya, punya fanbase. Nah itu tuh berarti mayoritas kebanyakan dari daerah mana? Nggak nentu sih ya, soalnya emang Insurgent Army ini udah bisa dibilang merata di Indonesia. Oh, merata. Jadi nggak cuma di Bandung, Bekasi, Jakarta, jadi banyak lah, udah mulai banyak lah. Mungkin tiap kalau ada konser di Sigit itu mungkin kalian ini ya info-info buat Punya grup sendiri lah. punya grup sendiri, terus ya udah janjian misalkan ada konsernya dia Datang, datang ke sana, betul. terus info segala macam di Yes. grup ya, itu. kadang tuh fanbase tuh lebih tahu Mas, maksudnya Heeh. dari pihak band ini langsung turun ke fanbase-nya. Jadi Oh, misalkan ada iya, paham. misalkan ada gua konser nih misalkan di misalnya Bekasi. udah event, Nah, jadi itu sebenarnya konser di Bekasi itu belum keluar di belum media keluar, nih. tapi lu bocorin ke fanbase lu. Biasa kayak gitu. Paham, ya. Bahkan sampai bocoran-bocoran tentang lagu-lagu yang pengen dimainin Nah, tuh tahu benar. tuh fanbase Oh, tuh. benar. Dari setlistnya, segala macam, ya. Tahu tuh, karena emang Iya. dapat bocoran dari pihak bandnya tersebut langsung gitu. Nah, untuk skena di Bekasi ya gua balik lagi tadi kan, maksudnya
ya masih kurang lah. Maksudnya apa sih yang maksudnya bikin kita tuh kalah gitu dengan kota-kota lain? Apakah dari komunitasnya kurang atau secara Dari festival mungkin. dari ya festivalnya kurang atau skill musikalisasi musikalnya masih kurang atau kenapa gitu maksudnya? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa sih tak maksudnya kayak gitu? Kalau sepenglihatan aku ya baik lagi mungkin dari manajemen festival yang dibuat di daerah Bekasi itu juga kadang-kadang tuh apa ya masih ya jauh lah di atas yang lain lah. Kayak contohnya kemarin yang pas Riang Riuh ada Riang Riuh kalau Iya, kalian benar. tahu itu kan belum hamin berapa hari gitu langsung di cancel acaranya. Admin nggak- 1 yang gua tahu dia. Iya Hamin 1 ya. Iya, Admin Itu 1 di langsung cancel. di cancel. Gara-garanya ya balik lagi ke manajemennya, entah dari apa namanya Strukturalnya gimana Iya. segala macam ya di dalam situ lah. Maksudnya kan yang gue juga pernah datang ke festival yang di Bekasi. Jadi itu namanya Spektif di tahun ini. Maksudnya tuh secara ngebuat acaranya kurang dari tempat. iya tempatnya sebenarnya yang tahun pertama lebih kecil dan tahun sekarang tuh di Bekasi nih di lapangan Sumarekon Balma Bekasi. Oh, iya. Nah sekarang tempatnya udah besar, cuman itu ngaret banget waktunya. Yang harusnya apa sih namanya waktu itu yang On time harus bukan on time. Terjadwal. apa sih yang jatuh itu namanya? Rundown. Random. Nah maksudnya secara Rundown rundownnya mungkin masih berantakan ya. serondon itu kan ada tuh di share di Instagram segala macem. Jadi yang harusnya main jam 4 itu bisa ngaret 2 jam mas. Oh jadi di luar random. Iya, Ini down nggak rundown sesuai, itu nggak sesuai. para badan untuk deal-dealan artisnya pun masih di situ. Jadi ada Oh. beberapa artis yang masih belum dilunasin. Jadi Oh. ada artis yang maju mundur lah Iya, untuk iya. terus berjalan dia main atau enggak. Iya, iya. Jadi ya kita sebagai penonton kan Kecewa. punya ekspektasi yang bagus nih Hmm. datang ke suatu tempat festival terus pas nyampe sana kok Kosong. kayak gini. Iya. Ngaret 2 jam. Mungkin itu juga yang kurang dari Nah, musik-musik di ada Bekasi juga. berarti ada 2 festival di Bekasi, bukan festival lah istilahnya, konser di Bekasi yang menurut gua tuh masih kurang gitu. Jarang gua ngeliat konser-konser yang ada di sini, paling ya gigs malah lebih bagus daripada konser-konser. Iya, betul. Gigs kayak kecil-kecilan di kafe-kafe. Sering banget tuh di saat seduh, kalian buka aja Instagramnya Bekasi Padat Karya. Dia tuh sebuah organisasi atau komunitas lah bisa dibilang. Dia tuh ngasih panggung Menyediakan untuk anak-anak Bekasi untuk main di sebuah kafe. Jadi kalian yang punya band-band di Bekasi terutamanya bisa submit ke Bekasi Padat Karya. Dia tuh suka semacam apa ya, kayak Promosiin lah Iya, buat main promosiin. di acara yang mau dibuat Acara yang sama lebih besar. Bekasi Padat Karya. gitu. Ada juga yang masuk ke festival besar tuh kayak Spektif. Dia tuh ada namanya bandnya Bingar. Dia dari awal manggung tuh dari main skena yang kecil dulu di gigs akhirnya dia bisa manggung di Spektif dan itu kan panggung besar ya untuk sebuah band kecil yang ada di Bekasi gitu. Nah untuk lu Bi, maksudnya kan ya kita balik lagi lah, maksudnya ini kan permasalahan lah untuk kita yang sebenarnya suka festival atau suka musik yang ada di Bekasi. Menurut lu apa sih yang harus Perbaiki lah. Iya, diperbaiki lah Diperbaiki atau maksudnya. dibenahi. Kan Yang mungkin- dibenahi. Mungkin kan dari cerita barusan di Bekasi kan masih banyak kekurangannya tuh. Iya. Dari konser yang ngaret ya kan, atau dari susunan rundownnya itu masih kurang Iya, lu kurang- kan masih kurang termasuk dari segalanya. Iya, benar. Nah mungkin kan lu kan masuk dari komunitas apalagi di daerah Bekasi sini kan. Nah mungkin lu ada kayak apa ya bahasanya ya? Saran. Ada mungkin. saran lah ya, ada saran nggak sih buat membenahi itu semua atau perbaikin itu semua gimana tuh? Mungkin kalau dari keluhan-keluhan yang tadi disebutin ya, Ya. pertama balik lagi sebisa mungkin benerin lah maksudnya manajemen waktu gitu kan. Soalnya dari keluhan tadi yang disebutin waktu tampil bandnya itu sama rundown yang disediain tuh jauh kan. Tadi bisa telat 2 jam atau 3 jam gitu kan. Kan itu yang bikin nama festival di Bekasi jelek gitu kan. Mungkin bisa dibenerin dari situ. Terus yang kedua tuh soal bayaran ke band itu kalau bisa ya ditepatin, dilunasin gitu. Jangan Mungkin dari H-1 Iya. harusnya udah di DP atau Soalnya dibayar kan ya. band itu main di festival itu kan karena bayaran. Iya.
karena pengen dibayar. Bukan karena ikhlas nyanyi. Iya, gitu. Jadi Jadi istilahnya dia kerja di situ. Ini salah satu kerjaan dia Iya, kan. kerjaan, Jadi benar. dengan lu memperlambat bayaran buat dia, ya otomatis dia juga ogah-ogahan buat main Iya, gitu. masih malas untuk main. Dan gue punya saran juga buat festival di Bekasi yang menurut gue ada besar nih ya, kayak yang Riuh gitu. Sebisa mungkin tolong dong ajak band-band Bekasi yang masih kecil buat tampil benar. di festival lu gitu, biar band-band Bekasi tuh makin naik namanya. Oh, iya. Karena menurut gue salah satu apa ya? Menurut gue salah satu faktor dari band Bekasi yang sulit naik ini karena kurang dilirik sama festival gede gitu. Jadi keseringan main di gigs kecil, kayak namanya kurang naik. Jadi tolonglah buat festival gede, undanglah band-band kecil di Bekasi. Semua banyak yang berkualitas band-band kecil di Bekasi. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kalau band-band kecil di Bekasi itu pasti kan ada media sosialnya masing-masing ya. Nah kira-kira tuh dia kalau emang tadi caranya harus diundang supaya nama kita ini di Bekasi naik, itu tuh lu sebagai dari komunitasnya juga ya, lu tuh suka ngeliat nggak sih kalau di IG-nya, di media sosialnya dari band-band yang kecil ini kayak suka unggah foto atau video segala macem? Pasti Itu ya. Mereka tuh setiap abis konser, mau konser kecil atau konser gede, pasti mereka langsung upload kegiatan mereka pas konser itu. Jadi secara nggak langsung kan menaikkan value dari konser tersebut juga maksud gua kayak kan. gitu. Maksud gua kayak gitu. Gitu. Kecuali kalau misalnya dia nggak ngasih apapun. Nah, itu. mungkin dari yang gue lihat ya, mungkin dari sosmed ya semua orang pasti ngasih lihat lah dari band-bandnya, foto atau video, konten-konten yang ia bikin. Cuman kesempatan untuk naiknya itu kan dilihat kan dari secara, ya bisa dibilang kan festival-festival yang bisa ngelirik itu kan masih jarang lah untuk band-band Bekasi. Jadi menurut gue nih yang kurang banget yang bisa dilihat di lirik atau dari orang-orang skena musik ini Bekasi ini sebenarnya bukan dari sosmednya sih sebenarnya kan, dari orang-orang yang terlibat di kepala-kepalanya lah maksudnya. Untuk bisa ngundang atau apa segala macam. Dan juga menurut gua masih terbilang sedikit lah untuk kita ngeliat gigs di Bekasi. Kan paling udah pasti gigs di Bekasi bukan anak band Bekasi yang nampil. Betul. Itu jarang banget tuh anak Bekasi. Malah Itu, cuma jadi opening doang ya. nah, jadi opener doang. Yang terakhir udah band-band gede. Iya. Jadi opener tuh sebenarnya kebanyakan ya opener gitu ya, maksudnya band-band masih kecil lah gitu kan. Sebenarnya dikasih kesempatan, cuman kenapa nggak dikasih kesempatan lebih lah untuk bisa jadi performer yang besar gitu. Gitu. Jadi mungkin yang gue bisa lirik ya, untuk band-band di Bekasi mungkin bisa buat lebih karya lebih bagus lagi. Biar bisa dilirik ya tentunya. Iya, itu kan sebuah karya kan emang sebenarnya kita nggak bisa, ayo dong bisa lu bikin sesuatu gitu itu kan maksudnya kan original aja lah dari bandnya segala macam. Mungkin yang bisa gua kasih untuk teman-teman paling ayolah buat gigs gitu, kasih kesempatan untuk band-band Bekasi untuk tampil di tanahnya sendiri di Bekasi gitu. Betul. Itu kayak gitu. Line up-nya malah kalau bisa full band baru semua. Iya. Gak usah ada band-band yang udah terkenal. Iya benar. Jadi biar bisa kelihatan ya. Itu kan salah satu benefit buat mereka juga, nyewa band-band kayak gitu kan lebih murah kan jatuhnya kan, band-band kayak gitu. Sebenarnya kalau band-band kayak gitu kalau misalkan ya kita sebagai pemain gitu misal, ya kita dikasih panggung sekecil apapun untuk di kafe, kita pasti excited, pasti mau, karena kita mau memperkenalkan nih band kita tuh dari mana segala macem, kita mau ngasih inilah hiburan untuk teman-teman yang ada di Bekasi juga gitu kan. Bahkan ada beberapa band kecil Bekasi yang rela cuma dibayar pakai konsumsi, nggak pakai duit karena biar demi nama mereka dikenal doang gitu. Jadi panggung lah buat nama mereka jadi besar gitu. Nah kita kan udah ngebahas gimana festival di Bekasi bobrok, band di Bekasi. Bisa dibilang banyak, cuman masih belum ada kesempatan nih untuk bisa nggak kelihatan orang panggung lah untuk bisa di festival besar. Yang ketiga juga kita ngebahas dari gimana sih caranya gitu loh untuk bisa naikin nih dari komunitas dari band-band Bekasi gitu. Cuman menurut gue masih ada yang kejanggalan permasalahan ya. Jadi maksudnya kesempatan anak-anak band-band di Bekasi tuh maksudnya masih kurang lah juga. Terus juga kayak misalkan dari komunitas musik di Bekasi juga sebenarnya nggak kelihatan ya. Yang lu tahu apa komunitas di Bekasi? Maksudnya komunitas yang
skena di Bekasi itu kan maksudnya masih jarang ya. Belum sih, Kita belum ngumpul-ngumpul ya lu udah suka musik segala macem. Pasti yang ya, pasti band-band besar gitu. Betul. Gak ada yang kayak gue suka SHR nih. Ada nggak sih komunitas yang itu kan gue masih belum tahu tuh karena itu band baru naik juga kan. Ya mungkin sekarang udah ada fanbase-nya. Cuman menurut gue ya harus kita ini juga sih nih kita naikin lah. Maksudnya kota Bekasi ini sebagai skena musik yang besar. Kita juga mau lah kalau misalkan ada band-band yang lebih band yang besar gitu di Bekasi kan kita juga bangga gitu kan dengernya. Gitu. Jadi menurut gue skena musik di Bekasi itu masih kurang lah segala macamnya strukturnya masih kurang. Jadi kita balik lagi ke topik yang tadi. Sorry semuanya. Gue mungkin pengen nanya ya. Kalau ini kan teman gue ini si Abi ini kan dia dari komunitasnya Insecure itu yang suka sama The Sigit. Nah kira-kira di Bekasi yang tadi kita bahas kan banyak banget konser-konser kecil, yaitu si Gig ini namanya kan. Nah kira-kira dari komunitasnya Bekasi kan misalkan ada si A, si B, si C, si D. Nah dari komunitas masing-masing itu suka pernah ketemu nggak sih? Suka ada ngadain event bareng atau gimana gitu? Maksudnya sama komunitas band lain gitu? Iya maksud benar gue gitu loh, sama fanbase lain gitu loh. Kira-kira tuh ada nggak? Kadang ada aja kok kejadian kayak gitu, kayak misalnya The Insurgent Army ngumpul bareng fansnya rumah sakit yaitu pasien gitu kan. Iya maksud gue kayak gitu. Ya, sering aja kok ngumpul karena emang rata-rata tuh orang-orang dari kita atau dari pasien sendiri tuh selera musiknya sama. Dan Insurgent pun kadang demen rumah sakit dan pasien pun kadang demen The Sigit gitu. Jadi bisa dibilang seleranya sama lah berdua lah. Dan gue juga sebenarnya yang gue ketahui kan gue juga termasuk dalam Das Neo Kampion itu jadi fanbase dari Sore. Jadi sebenarnya ngumpul itu juga bisa kan gue kan sebagai anak Das Neo Kampion jadi si Sore ini bandnya almarhum Ade Paulo juga sering ngumpul sama band-band yang lain ya. Misalkan di festival tuh pasti dia ngobrol sama band-band lain. Nah itu kadang suka muncul tuh kayak misalkan suka Sore X siapa, X siapa gitu ya. Nah kayak sekarang tuh yang lagi dijalin Sore X Bilal Indrajaya. Nah kadang tuh dari Das Neo Kampion sama Our People tuh fanbase-nya Bilal Indrajaya. Jadi kita kumpul segala macem, kita sampai kadang sering ngumpul juga tuh di Roti Buaya Blok M segala macem. Ya jadi sebenarnya kita untuk kayak gitu nggak ada musuhan kayak Persija nggak ada mas kayak gitu mas untuk masalah musik ya sebenarnya itu tergantung dari selera kita masing-masing. Jadi dan sekarang udah nggak ada nih yang ngotak-ngotakin masalah genre segala macam yang gue lihat sekarang ya. Karena bisa gue bilang kenapa dulu masih suka ngotak-ngotakin musik karena dulu kita ngedenger musik tuh pakai Walkman kalau kalian tahu CD yang kecil. Kita tuh beli musik tuh pakai ya musik tape yang album gitu. Kaset pita ya? Iya kaset pita jadi album. Kita dulu tuh ngedenger ya musik ya udah itu aja sampai satu album full lu hatamin tuh satu album full. Jadi pas ngedenger musik lain kok ini kayak gini ya karena beda genre gitu. Jadi masih bisa tuh ngotak-ngotakin. Nah karena kita sekarang udah teknologi semakin maju kita bisa denger di platform digital manapun kayak Spotify, Apple Music, bebas mau di mana aja. Itu kan kita ngedenger musik ya sesuai apa yang kita mau gitu. Tinggal kita ketik. Kalau dulu kan nggak bisa, kita harus lu satu lagu misalkan Salon Seven, satu lagu Dan gitu, lu harus beli satu albumnya gitu, nggak bisa satu doang. Kalau sekarang kan bisa kan. Jadi menurut gua sekarang udah nggak ada tuh kayak misalkan ngotak-ngotakin musik segala macem. Lebih tepatnya sih genre ya, ngotak-ngotakin genre segala macem gitu. Berarti kalian semua belum ini ya, maksudnya nggak ngalamin fase dengerin musik pakai pita gitu kan? Enggak. Kita semua Genji. Iya. Cuman gua banyak ngoleksi kaset-kaset gitu lumayan banyak sih. Jadi gue masih kadang suka ngedengerin dari Walkman. Karena dari segi suara pun masih termasuk masih OG ya. Natural lah. Masih natural lah, masih apa ya enak didengar lah. Nah balik lagi soal fanbase ini ya. Benar apa kata Ian tadi? Fanbase musik tuh nggak sama kayak fanbase bola yang dimana fanbase bola tuh fanatik banget gitu. Enggak, kalau musik tuh siapapun yang tampil dia tetap bawa bendera fanbase-nya sendiri, paham nggak lo? Jadi sampai ada satu istilah tuh ada salah satu band besar slang nama fansnya Slankers kan. Sampai ada satu istilah apapun konsernya bendera Slankers pasti berkibar. Benar. Ya, itu mau konser siapa Opik sekalipun pasti ada yang bawa bendera slang. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini bendera slang. Nah itu ya, nunjukin gimana
sifat-sifat fanbase musik di Indonesia gitu, nggak anarkis lah, nggak fanatik banget lah. Jadi apapun konsernya, kalau dia udah ngefans sama satu band, dia pasti tetap bawa bandnya dia sendiri. Iya, walaupun bandnya dia nggak main gitu. Iya, Bang. Kayak di tembok-tembok biasa kan ada tulisan Persija Persib tuh. Ini ada juga bisa di gang-gang udah pasti ada gambar OI. Udah pasti orang Indonesia tuh, Iwan Fals. Tuh. pasti tuh OI, Slankers. Ya, itu. Biasanya juga kalau misalkan di SD juga gue nulis slang tuh di topi kan. Iya, benar. Di topi tuh nulis slang gitu. Nah, lo Bata gimana nih, Tang? Kayak kemarin guys, aku pernah nonton Black Horse di Saat Seduh kan. Tapi rata-rata yang nonton pakai baju apa? Kelompok penerbang roket. Nah, itu Apa maksud gua. itu maksudnya apa itu? Jadi kelompok penerbang roket itu band juga. Oh, itu salah satu band ya. Iya, itu padahal yang main Nggak ada KPR. nggak ada kelompok penerbang Nggak roket, ada. yang main Black Horse. Tapi rata-rata orang-orang yang nonton pakai baju KPR semua. Iya, nah itu. Emang mungkin dia punya baju itu doang kayaknya, Tak. Bisa jadi. Nggak, tapi secara langsung itu nunjukin kalau fanbase band di Indonesia yang nggak Benar. musuhan kayak fan bola lah Iya, gitu. saling keterkaitan lah, karena mungkin membaur, masih satu genre juga, Iya. masih ngerok kan. Terus juga ya Black Horse, KPR tuh disebutnya kan musuh vendor kan. Dia loncat-loncat Hancurin, segala ya, macem hancurin. dari sound dari atas ke bawah. Nah, ini maksudnya musuh vendor tuh kayak dia suka ngerusakin barang-barang vendor atau gimana nih maksudnya? Musuh vendor tuh cuma apa ya? Cuma analogi aja. Analogi aja betul. Bukan berarti ngerusak tapi rusuh aja, emang nggak kondusif gitu aja sih. Naik stage ya. Iya. Seru. Kalian harus nonton guys. Black Horse sama KPR. Udah, berat. Nah, Iya. sebenarnya juga dua orang ini salah satu personil dari band Bekasi juga sebenarnya kan, Apa tuh, band-band Bo? kampus. Band-band kampus kita udah ganti nama jadi UMI ya. Iya, UMID. Universitas Muhammadiyah Indonesia. Sebelumnya Unisma tuh kampusnya. Jadi beliau-beliau ini tuh termasuk yang terkenal lah di skena musik yang di kampus tuh. Karena di kampus nggak ada band. Yes. Jadi mungkin ini salah satu band yang ada di kampus kita. Apa nama bandnya sih? Nah, beda. Chaotic. Yes. Chaotic kita masih band cover sih, belum ada lagu sendiri tapi Oh, belum ada insya lagu Allah- Tapi kita lagi proses buat Iya. bikin lagu. Ada, cuman nggak jadi. Tapi kalian udah pernah main event-event gitu atau belum? Masih event-event kampus aja sih. event kampus ya. Tapi dari kampus sendiri apa kampus-kampus lain nih? Masih acara kampus sendiri. Oh, masih belum terkenal lah ini. Iya, belum nggak terlalu terkenal juga sih. Masih di liriknya masih lingkungan sekitar aja. Ya, karena personilnya juga itu tuh aja, kadang ganti, kadang apa personilnya. Ada tuh masih 14. Iya. Mainnya cuma di event kampus kayak Confess Gitu. Temen tuh masih berantakan kok gitu. Nah, maksud kan lu band kampus ya, yang gua tahu kan lu band kampus nih. Kenapa lu tuh kayak kenapa nggak seriusin lagi nih, kan lu kan juga udah mau lulus kan, lu nggak mau serius mau ngeband atau gimana gitu? Sebenarnya ada niatan buat serius, semangat bikin lagu, bikin album gitu kan. Tapi balik lagi ke personel masing-masing. Kadang ada aja dari personel kita tuh yang tiba-tiba ngilang, kegogahan Ntar gitu. alasannya apalah. Iya, Sama sih kita alasan. juga masing-masing kadang suka kayak gue lagi skripsian, gue lagi. Nah itu lagi salah satu apa faktor nih? yang kita yang bikin kita gak jalan tuh karena kita lagi fokus sama skripsi gitu. Jadi mungkin nanti kalau udah lulus bisa kali. Iya, ada yang mau join Hautik gak apa-apa, gantiin yang lain. Tapi emang maksudnya lu ada niatan emang untuk serius untuk jadi sebagai musisi atau ya lu band ya emang untuk kesenangan diri lu sendiri gitu? Ada kelintas gak lu mau jadi musisi nih terus saat gede? Secara kan lu rockstar gitu kan? Lu ada nggak untuk mau jadi musisi nih gue nih dari Aku mau tahu jadi musisi sumpah. Malah aku salah satu cita-cita aku pengen punya studio sendiri, Cok. Buat di apa namanya disewain. Karena sewa. coba dah sepenglihatan kalian nih, studio musik tuh jarang tahu sekarang, udah jarang. Nah, emang. Udah malah udah nggak ada lah, udah jarang lah, bisa dihitung jari. Nah, itu aku pengen bangkitin gitu lagi tuh. Sambil kalau bisa sambil rekaman, kalau ada band-band yang kecil rekaman di situ. Mungkin ya balik lagi ke masalah kita yang skena musik Bekasi itu masih belum dilirik ya karena ketersediaan tempat studio Iya, itu kita juga sebenarnya betul. kurang kan. Fasilitasnya kurang. Iya, fasilitas kurang. Yang gua tahu juga dulu sempat main di Perwira tuh kalau tahu. Iya. Oh iya. Itu doang yang gua tahu. Terus yang di sini nih sama rumah teman kita Ragil. Itu pun Hautik pun kadang latihan tuh di rumah salah satu personilnya itu Ragil. Dia Jarang. punya alat musiknya lah. Jarang Dia banget. banyak banget alat-alat musik seperti pianika, biola. Yes. Suling.
Iya jadi gitu guys, baik lagi. Aku cita-cita aku pengen punya studio. Jadi musisi malah pengen banget malah serius guys, sumpah. Kalau gue pengen juga jadi musisi, tapi bingung nih antara pengen ngikutin selera musik sendiri atau pengen ngikutin pasar, genre pasar yang lagi naik sekarang. Karena kalau kita ngikutin genre pasar, oke lah naiknya gampang, tapi di sisi lain kita mainnya jadi nggak sepenuh hati karena bukan genre yang kita mau. Nah, gitu. genre yang lu bener-bener lu banget nih, maksudnya tuh apa, genre seperti apa gitu, Bi? Apakah hipdut Atau apa namanya, atau seriosa? koplo? Kayak gitu. Kalau lu, selera lu apa? Mungkin gue pengennya grunge ya, lebih kayak ke grunge gitu, atau mentok-mentok heavy doom lah. Apa itu? Gua nggak paham tuh, coba boleh. Kalau grunge itu lu tahu band yang namanya Nirvana? Iya. Nah itu sejenis itulah gitu. Grunge tuh bisa dibilang berantakan gitu ya? Ya berantakan, tapi apa ya, masih enak didengar lah gitu. Awal mulai tuh dari, kalau tahu rock basic rock aja, tapi kepecah-pecah mas. Rock tuh awalnya tuh kan itu dia ibaratnya akarnya lah. Iya. Itu tuh banyak pecahannya, jadi Bawang. jadi punk, Wah. jadi grunge, jadi Iya, rock iya. alternatif segala macem. Banyak Nah bagiannya. Nirvana ini grunge itu awalnya dari Seattle, ada di Iya. Amerika tahun 90-an awalnya. Dan yang bikin naik grunge ini ya Nirvana ini, barulah band-band yang lainnya mulai kelihatan. Nah, itu gitu. kita arah kiblatnya kalau emang bikin band pengen ke situ gitu. Tapi balik lagi kalau kita ngikutin kemauan sendiri, takutnya susah naiknya kan. Betul, gitu. Ya karena nggak semua orang tuh bisa denger apa yang lu sukain kan. Betul, iya. Tapi di sisi lain positifnya kita mainnya tuh jadi sepenuh hati, jadi fun banget karena sesuai apa yang genre kita mau gitu. Kalau aku sih, kalau aku pengen jadi beneran jadi musisi ya, aku nggak mau ngikutin pasar. Aku mau apa yang aku mau. Itu sebagai pasarnya. Jadi menurut aku Lu ingin menciptakan pasar sendiri. apa? Iya. Nggak. Jadi apa ya? Ya betul kayak tadi kata Abi. Kalau kita selalu ngikutin pasar, bisa jadi kita nggak nyaman kan. Nggak sepenuh hati mainnya. Iya, kalau kita sesuai sama kemauan kita kan kita jadi enak mainnya gitu. Walaupun kita Walaupun susah naiknya. Iya, walaupun susah naiknya nggak apa-apa, menurut aku nggak apa-apa. Malah kalau konsisten tuh lama-lama jadi naik. Nirvana juga awalnya dia kayak gitu, nggak langsung tiba-tiba naik. Baik yang nggak masuk sama dia. Iya, terus tiba-tiba kan muncul lah album Nevermind kan, dari Smells Like Teen Spirit, kalau kalian tahu. meledak. Baru dari itu meledak, menggeser era-era glam rock kayak Bon Jovi, kayak bahkan kalau kalian tahu tuh ada apa namanya Billboard gitu, itu kan top 1 albumnya waktu itu Michael Jackson. Nah gara-gara si album Nevermind-nya Nirvana ini, dia ngegeser si Michael Jackson ini jadi yang pertama kayak gitu guys. Itu mungkin konsistensi kayak gitu, konsisten ya. Jadilah diri sendiri. Yes. Bener, kayak kalau gua dari sisi lokalnya mungkin dari sebuah anak-anak kayak misalkan lu band, kalau lu tahu band Panturas? Yes. Tahu. Jadi dia tuh punya kru kayak misalkan ya kalau ada gitaris dia ada krunya mas, jadi untuk nyiapin semua alat-alat musiknya segala Berarti dia macam. personel ada ininya Iya, masing-masing ya? ada ininya, ada krunya. Dan sekarang dia punya band bernama Alkateri. Ya. Nah itu bisa didengar sama kalian tuh sebenarnya musiknya semacam apa ya? Gue nggak tahu kalau ini genrenya itu apa-apa. Karena lu kalian denger aja deh, maksudnya gitu. Kalau kalian suka perunggu bisa dengerin Alkateri gitu. Oh, Alkateri itu band yang terbentuk dari kru-kru. Iya benar, dari kru depan Turas dia ngeband sendiri, akhirnya naik. Bikin band sendiri. Akhirnya naik. Sekarang bisa dibilang setara lah sama depan Turas, sekarang pernah main bareng segala macem gitu. Keren. Band-band sekarang tuh keren. Apalagi yang di lokal, malah menurut gua sekarang gua lebih suka yang musik lokal lah dibanding yang luar. Karena lebih apa ya, lebih enak di kuping aja, dan juga kalau Masih bisa Indonesia ya liriknya. ya, ngerti lah maksudnya. Ngena gitu. Mungkin gue pengen nanya lagi sih, satu lagi terakhir tadi sebelum kesimpulan dari mereka berdua. Karena tadi kita membahas dari apa namanya, apa sih tadi, Industri kreatif. Gue pengen nanya nih dari mereka dua. Lu si Abi ini kan emang dia ini kan masuk di komunitas dan pastinya kan punya fanbase. Nah dia kan ngejual merchandise juga kan. Nah kira-kira ada nggak sih dari grup kalian atau kayak dari admin kalian yang kayak
nanti ke depannya tuh mau buat merchandise apa lagi gitu loh selain baju. Ada kepikiran buat apa lagi nggak kira-kira? Mungkin Atau misalkan kayak dari merchandise lu mau collab sama siapa gitu loh. mungkin selain baju tapi masih seputar pakaian Iya. kayak gelang, mungkin bisa gelang atau bisa topi. Oh iya bisa. Atau bisa lebih bagus lagi sepatu misalnya collab sama merek sepatu terkenal. Iya. Kayak boleh nggak sih sebut merek? Yang Boleh. apa-apa. Kayak misalnya sama Kompas gitu, jadi Kompas X disigit atau The Insurgent gitu kan. Jadi nggak cuma di baju lah, kita juga pasti bakal mikirin terus buat terus berkembang gitu. Berarti Buat, dari tentunya buat hobi kita juga sebagai penggemar Sigit gitu. Jadi kan sebenarnya lu tuh bikin merchandise atau apapun itu kan under license dari The Sigit kan, dari komunitas lu kan. Jadi kan untuk menghidupi komunitas lu ini kan lu harus terus berkarya. Berkarya. Betul. Nggak cuma lu jualan baju Iya, doang. pasti lu entah lu ya mungkin untuk saat ini tuh lu masih terpatoknya dengan merchandise. Mungkin ada beberapa pemikiran kayaknya gua nggak harus dengan merchandise aja nih. Mungkin ada kepikiran kayak lu buat sesuatu kayak misalkan lu bikin tadi kan gigs udah kayak misalkan kumpul-kumpul apa gitu misalkan. Mungkin bisa dari bikin acara yang lebih bermanfaat kayak charity, Ah iya. buat sumbangan ke apalah, entah korban bencana, entah yatim gitu yang lebih bermanfaat lah gitu. Jadi otomatis komunitas kita juga dicap sebagai komunitas yang baik gitu. Nggak cuman kumpulan orang yang demen nonton, tapi kumpulan orang yang demen sama lingkungan sekitar juga, peduli sama lingkungan sekitar gitu. Iya, komunitas lu juga jadi kan nggak melulu tentang musik ya, Iya. tentang kemanusiaan pun Iya, demi ikut. kemanusiaan Iya. pun kita garap gitu. Jadi sebenarnya tuh bintang tamu kita tuh namanya Ilham Mardiansyah ya. Jadi dia tuh berhalangan hadir karena orang tuanya lagi sakit. Karena dia Semoga orang tuanya cepat sembuh. Amin. Terakhir tuh infonya ke gue tuh orang tuanya lagi di ICU. Mungkin kita doain ya Al-Fatihah ya untuk ini orang tua Ilham Mardiansyah. Semoga cepat sembuh dan membaik. Iya. Dan kebetulan si Abi pun masuk di komunitas yang sama, berdua bareng dari dulu gitu. Jadi kita undang aja si Abi ini sebagai pemain cadangan. Tuh, dan bisa dibilang mewakili Ilham lah. Mewakili Ilham. Karena ya Ilham berhalangan hadir. Doain aja semoga cepat sembuh orang tuanya, amin. Semoga skripsinya cepat kelar. Amin. Oke, mungkin segitu aja dari kesimpulan saran mereka berdua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. See Sampai you, ketemu guys. di episode 3 semuanya. Ya, bye-bye. Thank you, Meta.